Hancurnya Reich ketika Nazi Jerman tidak hanya menghancurkan kota-kota indah mereka, namun juga menyebabkan negara tersebut terpecah menjadi dua blok dengan dua ideologi yang sangat berlawanan. Setelah Jerman menyerah pada tanggal 8 Mei 1945, Inggris Raya, Amerika Serikat, dan Uni Soviet dihadapkan pada situasi yang kurang baik. Tiga kekuatan besar tersebut akhirnya terjebak dalam konflik panjang hingga puluhan tahun lamanya, yang kemudian dikenal sebagai Perang Dingin. Jika kita menengok ke belakang, insiden serangan Luftwaffe terhadap pangkalan udara AS di Poltava, Ukraina pada tahun 1944 juga turut memicu ketegangan antara sekutu dengan Soviet. Selain itu, pada akhir Perang Dunia II, AS melakukan perundingan damai dengan Jenderal Jerman tanpa melibatkan Soviet, yang tentunya membuat Soviet merasa disepelekan. Perjanjian Yalta yang ditandatangani oleh tiga pemimpin dunia pada Februari 1945 juga turut menambah persoalan. Perjanjian tersebut mengatur bagaimana nasib Jerman dan wilayah lain setelah perang usai. Perjanjian Yalta kurang dapat diterima dan justru membuat orang-orang Polandia marah karena merasa ditinggalkan oleh sekutu barat. Banyak tentara Polandia dengan kembali ke negara mereka dan memilih berpindah ke blok barat. Alasannya, jika pulang ke Polandia bakal diadili dengan tuduhan anti komunis. Ketegangan Soviet dengan sekutu barat diperparah oleh komentar-komentar negatif dari kedua belah pihak. Salah satunya komentar Komandan Tentara Ketiga AS, Jenderal Patton, yang secara terang-terangan akan membebaskan Berlin dari komunisme. Akibat komentarnya itu, ia dipindahkan dari medan tempur ke staf di Bavaria. Komentar Patton yang terkenal adalah, orang Rusia tidak memedulikan nyawa manusia, dan mereka semua adalah bajingan, barbar, dan pemabok kronis. Aksi Jenderal Patton tidak hanya berupa komentar saja, namun juga gerakan militer. Pada awal Mei 1945, sebelum dipindahkan ke Bavaria, Patton dan tentara ketiganya yang berada di pinggiran Praha nyaris mengebuk tentara merah. Aksi ini didukung oleh Winston Churchill, namun tidak didukung oleh Jenderal Eisenhower. Akhirnya Patton mengurungkan niatnya dan Soviet dibiarkan mengambil wilayah yang diperebutkan tanpa halangan. Perdana Menteri Inggris Winston Churchill ternyata telah lama anti terhadap komunis. Bahkan saat operasi Barbarossa diluncurkan pada tahun 1941, ia terang-terangan berkomentar, jika Hitler menyerang neraka, tidaknya saya akan membuat referensi yang baik untuk iblis. Saking prihatinnya Churchill terhadap komunis, ia merekomendasikan agar Kepala Staf Inggris merancang operasi militer untuk menggempur Soviet. Operasi tersebut kemudian diberi kode Unthinkable dan mulai dibahas pada pertengahan Mei 1945. Tujuan operasi Unthinkable adalah menyerang tentara merah yang berada di wilayah Jerman Timur dan Polandia, sehingga kehendak sekutu barat bisa dipaksakan. Salah satu kehendak barat adalah agar Soviet keluar dari Jerman Timur dan Polandia, atau bisa dikatakan memperbarui perjanjian Yalta. Para staf militer sekutu barat sangat prihatin dengan besarnya jumlah pasukan Soviet yang dikerahkan di Eropa pada akhir perang. Tentu saja pengerahan pasukan besar-besaran tersebut membuat Barat merasa terancam. Namun pihak Barat tidak bisa berbuat banyak karena saat itu Soviet belum melancarkan serangannya terhadap Jepang. Dalam pikiran sekutu, bila mereka nekat menyerang, maka dapat dipastikan jika Soviet dan Jepang bakal bersekutu. Pada awalnya, invasi sekutu ke Eropa yang dikuasai Soviet dijadwalkan pada tanggal 1 Juli 1945 atau 4 hari sebelum pemilihan umum Inggris. Rencana tersebut akan melibatkan 47 divisi Inggris dan Amerika, dengan sasaran pertama adalah wilayah Dresden, Jerman. Namun Kepala Staf Komite Inggris mengeluh jika kekuatan mereka tidak sebanding dengan Soviet, alias 2,5:1. Kemudian sekutu menyiapkan tambahan pasukan dari Angkatan Bersenjata Polandia dan tawanan Wehrmacht Jerman, termasuk pasukan SS, hingga terkumpul 10 divisi bersenjata. Laporan intelijen Inggris tanggal 22 Juni menyebutkan jika kekuatan Soviet saat itu telah membengkak menjadi 288 divisi infanteri, sementara sekutu hanya memiliki kurang dari 100 divisi infanteri. Bahkan jumlah tank dan pesawat divisi Soviet masih jauh lebih unggul daripada milik sekutu. Situasi menjadi semakin kurang menguntungkan karena pasukan AS mulai dipindahkan ke teater Pasifik. Churchill khawatir bahwa pengurangan pasukan pendukung akan melemahkan kekuatan mereka di Eropa.
Staf perencanaan bersama juga menolak gagasan Churchill untuk mempertahankan jembatan benua. Inggris juga punya beban besar karena harus mengantisipasi serangan roket massal semacam Katyusha jika perang total meletus. Tanpa bantuan AS, tidak mungkin bagi Inggris untuk melawan Soviet sendirian, walaupun Polandia dan Jerman bersedia membantu. Situasi kian rumit karena Prancis merasa tersinggung. Prancis marah karena tidak dilibatkan dalam perjanjian Jalta, sehingga enggan mematuhi sekutu. Dalam perkembangannya, Soviet mulai mencium gelagat kurang baik dari sekutu barat. Secara mengejutkan, Marskal Georgi Zhukov memerintahkan agar tentara merah yang tersebar di Polandia dan wilayah lain untuk segera berkumpul dan memperkuat pertahanan mereka guna mengantisipasi serangan sekutu barat. Memasuki bulan Juli, operasi anti-kabel yang direncanakan tidak kunjung dilaksanakan. Churchill sendiri lengser dari jabatan Perdana Menteri karena kalah dalam pemilihan umum dan tentu saja menghambat rencana operasi anti-kabel. Lengsernya Churchill turut mengubah arus politik Inggris saat itu. Sekutu Barat dan Soviet bahkan melanjutkan perjanjian lain dengan nama Konferensi Potsdam. Namun ketegangan terus meningkat di wilayah yang diduduki oleh sekutu maupun Soviet. Salah satu wilayah tersebut adalah Julian Mark, yaitu wilayah Eropa Tenggara yang sekarang terbagi antara Kroasia, Slovenia, dan Italia. Staf militer sekutu mulai melupakan operasi anti-kabel. Pertempuran kini lebih difokuskan untuk mengalahkan Jepang di Pasifik. Amerika juga lebih memilih menggunakan bom atomnya untuk mengebom Jepang daripada digunakan untuk mengebom Soviet. Tanggal 30 Agustus 1946 terjadi diskusi informal antara Kepala Staf Inggris dan Kepala Staf AS. Diskusi ini membahas kelanjutan rencana operasi anti-kabel dan membahas bagaimana baiknya menghadapi kekuatan Soviet. Pada akhirnya, operasi anti-kabel lenyap begitu saja. Namun pada tahun 1948 terjadi krisis internasional, yaitu peristiwa blokade Berlin. Bisa dikatakan jika peristiwa tersebut adalah puncak dari ketegangan Barat dengan Timur sejak Jerman menyerah. Juga boleh dikatakan sebagai awal mula terpecahnya Jerman dan meletusnya Perang Dingin. Churchill sempat kembali ke jabatan Perdana Menteri pada tahun 1951, namun tidak melanjutkan operasi anti-kabel. Tentu karena saat itu Inggris Raya telah berperang dengan komunis dalam Perang Korea, sehingga tidak perlu melakukan operasi militer secara diam-diam. Tahun terus berlalu dan Jerman Timur beserta Polandia tetap menjadi negara komunis hingga runtuhnya tembok Berlin pada tahun 1989. Walaupun Uni Soviet telah dibubarkan pada tahun 1991, namun konflik blok Barat dengan blok Timur masih terus berlangsung hingga saat ini. Karena pada dasarnya baik Amerika, Inggris maupun Rusia ex-Soviet adalah produsen senjata. Di mana ada konflik, disitulah mereka bersaing menjual senjatanya.